yang dikembangkan. Yang pertama ada kecerdasan buatan AI dengan fokus pada otomatisasi dan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi produk dan daya saing global. Yang kedua ada robotika industri dan robotika kolaboratif chatbot. Jerman adalah pelopor robotika industri di Eropa dengan penggunaan luas robot di sektor otomotif dan mengembangkan robot kolaboratif yang bekerja bersama manusia di pabrik. Yang ketiga, digitalisasi dan infrastruktur digital. Melalui strategi digital 2025, Jerman menargetkan pengembangan kemampuan digital, pendidikan digital di semua jenis. Yang keempat, ada energi terbarukan dan dekarbonisasi. Jerman fokus pada inovasi energi terbarukan dan teknologi baterai untuk mendukung transisi energi bersih dan stabilitas pasokan energi. Selanjutnya, perusahaan utama, contoh perusahaan bulan dan peran. Yang pertama, Siemens Energy. Yang kedua ada Automotive Group, startup yang terbesar di Jerman. Yang ketiga ada Lufthansa System, penyedia layanan energi terbesar di dunia untuk industri penerbangan. Yang keempat ada N26, pengembangan platform mobil banjir inovatif. Yang kelima ada Delivery Hero, perusahaan layanan pemesanan makanan yang beroperasi di lebih dari 40 negara. Selanjutnya yang keenam ada ABB, pemimpin global dalam teknologi otomasi dan ke industri. Yang ketujuh ada BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, perusahaan otomotif besar yang mengandalkan teknologi robotika industri. Yang kedelapan ada Research, platform media sosial untuk ilmuwan dengan lebih dari 10 juta pengguna. Selanjutnya ada strategi pemerintah atau regulasi. Ada energi dan transi energi, strategi nasional untuk mengalihkan sumber energi dari fosil dan nuklir ke energi terbarukan. Selanjutnya ada industri 4.0, strategi nasional untuk mendigitalisasi industri manufaktur melalui otomatisasi. Selanjutnya ada kebijakan iklim, target iklim Jerman selaras dengan EU, Green Deal. Selanjutnya ada digitalisasi dan AI. Yang kedua ada investasi pemerintah, dana untuk penelitian dan inovasi. Selanjutnya subsidi untuk energi terbarukan dan EV, electric vehicle, insentif pembelian kendaraan listrik. Selanjutnya ada modernisasi infrastruktur digital, investasi besar-besaran dalam jaringan 5G, fiberoptik dan smart city. Selanjutnya ada dana KfW, Bank Pembangunan, mendukung UKM dan proyek hijau. Yang ketiga kolaborasi, yaitu kemitraan swasta publik PPP, pemerintah menggandeng industri besar seperti Siemens, Bosch, Philips, dan pilot proyek teknologi Indonesia. Terus ada kerjasama Eropa aktif dalam program Horizon Euro untuk riset sains dan teknologi lintas negara. Selanjutnya ada kolaborasi akademik industrial, universitas seperti TU Munich atau RWTH Aachen. Yang terakhir ada kemitraan global, termasuk kerjasama energi dan teknologi dengan negara-negara seperti Norwegia, Hydrogen, US, dan Kamansi, Sabar, dan Jepang. Yang keempat, kekuatan dan keberhasilan. Negara industri terbesar di Eropa dan keempat terbesar di dunia. Kuat dalam sektor manufaktur, ekspor tinggi, produk mode in Germany. Yang kedua, ada sistem pendidikan dan vokasi yang efektif. Sistem pendidikan vokasi dual system. Yang ketiga, ada infrastruktur inovasi dan riset. Yang keempat, ada keunggulan logistik dan lokasi geografis. Terletak di pusat Eropa dengan akses mudah ke pasar Eropa dan global. Infrastruktur transportasi sangat maju, jaringan kereta cepat, pelabuhan modern, dan jalan raya yang efisien. Yang kelima ada budaya kualitas dan produktivitas, etos kerja kuat, presisi tinggi dan budaya kualitas yang ditanamkan sejak dini. Selanjutnya ada tantangan dan hambatan, biaya investasi awal yang tinggi, terutama untuk penerapan teknologi digital, dan kurangnya standarisasi teknologi yang menghambat interoperabilitas perangkat digital. Kompleksitas integrasi sistem energi terdistribusi dengan infrastruktur digital yang ada. Regulasi dan birokrasi yang dapat menghambat inovasi dan adopsi teknologi baru, tantangan dalam penerapan kecerdasan buatan AI seperti penyediaan modal risiko dan kerangka peraturan yang ramah inovasi. Cara mengatasi, pemerintah Jerman mengembangkan regulasi dan kebijakan yang mendukung percepatan adopsi teknologi digital, pengembangan standar nasional untuk teknologi digital, strategi nasional untuk kecerdasan buatan dengan peningkatan dana riset, insentif pajak, dan pengurangan birokrasi yang mendorong kolaborasi erat antara institusi penelitian, universitas, dan industri untuk mempercepat penerapan inovasi teknologi. Adaptasi industri teknik mesin dan manufaktur dengan inovasi dan digitalisasi proses produksi. Apa yang bisa dipelajari Indonesia, relevansi dan potensi adopsi. Yang pertama ada industri 4.0, dan Jerman adalah pionir dalam konsep industri potensi adopsi di Indonesia. Cocok diadopsi pada sektor industri strategis seperti otomotif, makanan minuman, dan tekstil. Butuh dukungan pelatihan SDM dan infrastruktur digital, program Make Indonesia 4.0. Selanjutnya ada triple helix, kolaborasi, pemerintah, industri, dan akademisi. Relevansi, Jerman sangat berhasil mengintegrasikan riset dan kebutuhan industri dan dukungan pemerintah. Ada manajemen teknologi berbasis keberlanjutan. Relevansi, Jerman menempatkan green teknologi dan renewable energy
sebagai prioritas nasional. Potensi adopsi relevan untuk sektor energi dan lingkungan di Indonesia, misalnya pengembangan teknologi PLTS dan pengelolaan limbah digital. Dibutuhkan regulasi dan konsisten dan dukungan pendanaan hijau, grant financing. Selanjutnya, technical and vocational education and training. Relevansi sistem pendidikan vokasi di Jerman mendukung pengembangan keterampilan teknis berbasis kebutuhan industri. Selanjutnya ada digital governance dan keamanan cyber. Relevansi, Jerman mempunyai kebijakan ketat terhadap data dan teknologi berbasis etika. Potensi adopsi, Indonesia dapat meniru pendekatan ini untuk memperkuat tata kelola data nasional dan kebijakan privacy. Kesimpulannya, Indonesia memiliki peluang besar untuk menghadapi prinsip manajemen teknologi Jerman, tetapi perlu disesuaikan dengan konteks lokal. Faktor pendukung keberhasilan yaitu komitmen pemerintah, investasi pada SDM, infrastruktur teknologi, dan kemitraan yang kuat antara sektor publik dan swasta.